Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya Dini Awali dalam program Suara Perempuan yang Menginspirasi. Nah, Tribuners, salam sehat untuk kita semua. Dan pada malam hari ini saya Dini Awali akan membahas mengenai topik yang sejak tanggal 24 Juni yang lalu itu sempat ramai diperbincangkan karena ada kejadian yang cukup menghebohkan warga Gorontalo, ya ini mengenai anggota Mapala yang mengalami hipotermia di Gunung Tilongkabila. Nah, Tribuners, kenapa topik ini dibahas di acara Suara Perempuan? Karena korban tersebut merupakan seorang perempuan. Namun, Tribuners, jadi saat ini kita bincang-bincang mengenai bagaimana sih serunya mendaki di gunung, dan bagaimana cara mencegah hipotermia bagi seorang perempuan. Dan tentunya saat ini juga saya setelah ditemani oleh salah seorang perempuan tangguh pecinta alam yang memiliki hobi dan passion mendaki gunung. Ya, Tribuners, langsung saja kita sapa Kak Niken Moko Bintang. Halo Kak Niken. Oke, halo. Apa kabar Kak Niken? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Ya. Tribuners, Kak Niken ini ternyata sudah mendaki gunung sebanyak berapa? 20-an kurang 20 lebih. gunung di seluruh Indonesia. Belum semua sih, tapi ya di Jawa, Ya, di Sumatera gitu ya. Iya. Di pulau-pulau, setiap pulau yang ada di Indonesia sudah Di terwakilkan. timur belum, Tinggal timur belum, yang belum, ya. sama Kalimantan Ya. belum. Oh, ya berarti yang itu Sumatera, Jawa, NTB, NTB sudah, Sulawesi, ya. Sulawesi, pasti ya. Oh, ya. Nah, Kak Niken tuh dari tahun berapa sih mulai punya hobi mendaki? Mendaki dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Iya, suka. Awalnya dipaksa sih sebenarnya. Ya, berarti setelah SMA. Pas masih SMA, 2015, SMA. sebelum lulus. Gunung apa yang pertama kali? Pertama kali didaki gunung di Gorontalo, itu KPG. Kalau misalnya sebenarnya itu bukan gunung juga ya, pegunungan sebenarnya, kabut pegunungan Gorontalo yang ada di Tilongkabila sana, di Kabila. Oh iya, dan Kak Niken juga sudah mendaki 3 gunung besar di Indonesia ya? Iya, 3 dari Seven Summit Indonesia. Iya. Ya, di antaranya? Ada Kerinci yang terletak di Jambi, ada juga Semeru yang terletak di Jawa Timur, dan ada Rinjani yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Oh iya, jadi sudah 3 ya, lumayan cukup. Iya. Dan biasanya dalam perjalanan mendaki itu berapa hari sih dalam setiap perjalanan? Sebenarnya kalau berapa hari itu sesuai dan tergantung sama gunungnya ya. Jadi bukan semakin tinggi atau semakin rendahnya, tapi semakin sulit medannya akan semakin lama gitu. Sebenarnya kalau bicara soal medan yang paling sulit itu Gunung Kerinci yang terletak di Jambi, karena itu juga merupakan salah satu, itu gunung kedua tertinggi di Indonesia dan gunung tertinggi pertama di Indonesia. Itu yang paling sulit. Cuma kemarin yang paling lama sejauh ini baru Semeru sih, 5 hari. 5 hari ya, karena Nanjaknya memang 5 hari. nanjaknya 5 hari. Turunnya 5 hari. Enggak, udah sekalian nanjak udah sama sekalian turunnya. nanjak. 5 hari semuanya, karena memang waktu ke Semeru itu memang pengen santai aja, santai, menikmati perjalanan. Kalau ke Kerinci walaupun sulit, nggak sampai 5 hari, kita cuma 3 hari kemarin, karena emang kita ada target waktu itu. Gitu sih. Nah, biasanya kriteria gunung seperti apa sih yang diincar oleh Kak Niken nih? Sebenarnya nggak ada gunung yang khusus, nggak ada kriteria khusus ya. Karena memang saya suka mendaki, saya hobi mendaki, dan memang targetnya adalah pengen mendaki di setiap gunung, di setiap pulau yang ada di Indonesia. Bahkan pengennya di semua gunung yang ada di Indonesia pengen saya daki. Pengen gitu ya. Jadi nggak ada kriteria khusus. Saya harus mendaki gunung yang seperti apa, enggak, tapi pengen targetnya di seluruh Indonesia pengen pulau. gitu, semua gunung pengen didaki. Waduh, Banyak banget, makanya emang ya harus ada targetnya, makanya pengen keliling Indonesia untuk naik gunung. Targetnya di umur berapa nih bisa mencapai semua gunung, bisa mendaki ke semua gunung di Indonesia? Umur 27 tahun lah. Umur 27 tahun. Iya. Wah, berarti sekitar 2 tahun lagi. Kurang lebih. 2 tahun lagi. Wah, Iya. ya, terus. Nah, biasanya Kak Niken ini kalau mendaki gunung itu sendiri atau ada timnya atau gimana? Atau
Kalau mendaki gunung sebenarnya saya berangkat dari Gorontalo itu sendiri gitu. Berangkat dari Gorontalo sendiri. Hanya saja di tiap misalnya mau nanjak ke satu gunung itu memang udah janjian sama beberapa orang yang mau bareng gitu. Karena memang saya nggak mau solo hiking, nggak mau sendiri gitu. Karena menurut saya rada membosankan nggak sih kalau mendaki sendiri, dan selain itu juga memang risiko-risiko dalam pendakian itu akan lebih tinggi risikonya ketika kita berjalan sendirian. Makanya saya nggak pernah mau sendiri gitu. Jadi tiap kali kayak kemarin ke Semeru emang udah janjian sama teman-teman di Mojokerto, ayo kita ke Semeru gitu. Kayak kemarin di Lombok, di sana juga sudah janjian sama orang-orang di sana untuk mendaki di sana gitu. Nah, kriteria teman seperti apa sih yang pengen diajak hiking? Biasanya diajak hiking sama. Oke. Ini jujur saja saya cukup selektif, nggak cukup sih, sangat selektif sebenarnya untuk melihat teman untuk mendaki bersama gitu kan. Karena memang saya adalah tipikal pendaki yang lambat gitu. Mungkin kalau orang-orang melihat saya sudah mendaki di banyak gunung yang tinggi dan sebagainya, mungkin mereka melihat saya ini pendaki yang cepat, tangguh dan sebagainya gitu kan. Tapi nggak seperti itu. Saya justru punya banyak kelemahan ketika mendaki kan. Dan salah satu yang paling saya tekankan adalah saya pendaki yang lambat gitu. Karena saya pendaki yang lambat, makanya saya tidak bisa sembarang dengan orang-orang yang sembarangan gitu untuk mendaki. Dalam artian orang yang tidak memahami itu gitu. Karena kan sulit kan kalau misalnya saya lambat tapi saya berangkat dengan orang-orang yang maunya cepat, atau misalnya yang maunya gerasak-gerusuk langsung sampai dan sebagainya. Saya nggak bisa seperti itu. Makanya kriteria orang-orang yang saya suka ketika mendaki itu adalah orang-orang yang santai gitu. Atau walaupun mereka kuat, walaupun mereka bisa cepat, at least mereka paham dan bisa mengerti dengan kondisi saya yang maunya lambat gitu. Kenapa maunya lambat? Maksudnya Kak ini lebih memilih untuk menikmati pemandangan sepanjang jalan dulu, atau kenapa gitu? Pertama, sebenarnya karena fisik pertama. Karena fisik. Apa ya? Karena saya emang nggak bisa cepat-cepat mendaki. Gimana ya? Ya namanya juga fisik ya. Tiap fisik orang-orang kan berbeda-beda gitu kan. Ada yang teman saya yang dia meski membopoh carrier yang berat sekali sampai 80 liter, dia bisa cepat tetap. Tapi saya nggak bisa seperti itu. Karena mendaki saya harus membopoh carrier bahkan baru 45 liter pun saya semakin berat bawaan saya akan semakin lambat gitu. Walaupun seperti itu, saya merasa memang mungkin ritme saya seperti itu. Yang kedua adalah karena memang saya mau menikmati aja. Menikmati. Karena apa ya, puncak nggak bakalan kemana-mana kan. Puncak bakalan kemana-mana, nggak ada yang harus kita kejar gitu kan. Jadi why not kita menikmati aja perjalanan, santai, banyak istirahat juga nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Dan saya suka ngonten soalnya. Yang ketiga itu, saya suka ngonten karena saya adalah tipikal orang yang agak pelupa dengan momen-momen gitu. Kayak waktu itu kita ngapain aja gitu. Selain itu kan karena saya suka menuliskan sesuatu, jadi nggak mungkin pada saat mendaki saya menulis gitu kan. Jadi kebanyakan saya mengabadikan itu dengan konten dulu, dengan video, dengan foto dan lain sebagainya gitu kan, untuk bisa merekam ingatan saya. Kemudian nanti saya ketika lupa, saya bisa menggali itu dari konten-konten yang saya dapatkan selama mendaki gitu sih. Jadi kayak nggak mau yang buru-buru aja ketika mendaki. Nah, biasanya untuk melakukan persiapan hiking itu seperti apa sih? Maksudnya apa saja yang harus disiapkan sama kalian? Yang paling penting? Oke. Sebenarnya untuk mendaki itu ada banyak. Ada yang namanya manajemen pendakian. Manajemen pendakian itu ada terbagi lagi, ada manajemen packing, manajemen logistik, manajemen waktu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk manajemen pendakian ini memang terlebih untuk gunung-gunung yang tinggi ya. Kalau misalnya kayak gunung dekat, manajemen waktu dan manajemen packing tidak terlalu harus dari jauh-jauh hari kita bahas gitu. Karena tapi kalau misalnya kayak kemarin mendaki ke Semeru yang notabene-nya kita memang targetnya 5 hari, banyak banget logistik yang akan kita bawa, waktunya harus kita atur dan sebagainya, itu memang butuh persiapan yang lebih matang gitu. Nah, manajemen apa dulu ya? Manajemen waktu dulu nih. Setiap gunung punya karakternya masing-masing. Makanya sebelum kita mendaki itu kita butuh untuk survei dulu. Survei dulu itu bukan hanya
dari lihat-lihat konten dan sebagainya, tapi kita harus baca. Jadi misalnya kontur di Gunung Semeru dia lebih apa? Lebih lembab kah? Vegetasinya seperti apa? Treknya seperti apa? Naik turun seperti apa dan sebagainya. Surveinya enggak dong. Jadi kita searching. Pertama searching, ada juga kita nanya ke orang yang udah pernah ke sana gitu. Jadi kayak kita udah nanya-nanya, jadi kita cari tahu nih konturnya seperti apa. Kalau misalnya kan bakalan beda nih. Kalau kita pakaian pun yang akan kita pakai di tiap gunung itu akan berbeda dengan kondisi di sana, suhu di sana, kontur di sana dan sebagainya. Bahkan misalnya apakah kita harus pakai gaiter atau enggak? Gaiter itu kan kayak apa ya, kalau Dini pernah lihat pembungkus yang langsung nyangkut ke kaki. Jadi biasanya kita pakai gaiter itu kalau gunung itu berpasir. Gitu, kita pakai gaiter gitu karena kan rentan kan kalau masuk apa debu, masuk pasir dan sebagainya ke dalam ini kan sangat mengganggu gitu kan. Tapi untuk gunung yang becek dan lain sebagainya yang nggak terlalu berpasir, nggak terlalu butuh gaiter dan sebagainya gitu. Jadi kayak hal seperti itu. Nah, kita searching dulu, kita cari tahu dulu kondisi gunungnya dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan menyesuaikan dengan waktu yang kita butuhkan gitu. Nah, gunung ini berapa ketinggiannya, berapa banyak pos yang akan kita lewati, di mana aja camp yang bisa kita tempati dan sebagainya gitu-gitu. Makanya itu penting untuk membuat manajemen waktu tadi, jadwal. Jadi hari pertama kita targetnya turun jam berapa? Jam 10 pagi misalnya. Kita target sampai di, kalau Semeru, saya contohkan Semeru aja ya. Kita target sampai di Ranukumbolo jam berapa gitu. Perjalanannya seperti apa, berapa pos yang akan kita lewati dan sebagainya gitu-gitu. Jadi mulai dari kita berangkat sampai kita sampai di camp, sampai atau misalnya kita bakalan istirahat makan itu di jam berapa? Kita bakalan istirahat makan berat di jam berapa? Makan ngemil aja jam berapa? Dan untuk menyusun manajemen waktu itu berapa hari kan? Paling lambat seminggu sebelum kita berangkat. Paling lambat udah karena manajemen waktu itu penting banget kan, karena setelah dari manajemen waktu udah semua kan, udah sampai summit nih. Jadi kayak kemarin di Semeru pun kita bicara dari misalnya dari camp di Ranukumbolo, kita berangkat jam 10 pagi, kita sampai di sana sekitar jam 3 sore. Sampai di jam 3 sore itu kita langsung bangun tenda, langsung masak dan sebagainya. Jam 12 malam kita harus masak lagi untuk makan buat summit jam 1 malam, gitu-gitu. Wah, jadi kayak jadi kayak gitu-gitu. Jadi semuanya kita atur, mulai dari kita mau kalau misalnya bisa mandi ya, kita mandi jam berapa gitu-gitu semua diatur. Nah, setelah dari jadwal kan udah ada jadwalnya kan. Setelah jadwalnya baru kita mulai susun manajemen logistik. Jadi kayak apa udah aja yang harus dibawa? makanan gitu-gitu, jadi perlengkapan gitu-gitu kan. Nah, itu udah kita ini. Kalau perlengkapan kan udah kan ada yang pribadi sama tim gitu kan. Kalau makanan itu yang paling bikin berat sih sebenarnya kalau apalagi kalau kita lama kan. Nah, itu makanan kalau saya, prinsip saya dan teman-teman yang biasa mendaki sama saya itu kalau di gunung kita nggak mau susah. Kita harus makan enak kalau di gunung gitu. Oh, jadi baunya apa dong? Iya, nggak apa-apa kalau di kos makan acar atau makan apa gitu. Tapi di gunung kita harus makan enak. Jadi kayak kemarin di Semeru kita bawa daging yang udah yang tinggal digoreng tuh. Iya. Itu daging kita bikin burger. Mohon maaf, Tribuners. Oke. Jadi kalau kemarin itu kita bawa bikin burger. Ada juga kita bikin sup. Kita bikin omelet di sana, kita bikin sandwich dan sebagainya gitu-gitulah. Pokoknya kita masak enak pokoknya di sana gitu kan. Jadi memang sudah kita atur nih di hari pertama kita bakalan makan apa. Hari pertama makanan cemilannya apa, makanan beratnya apa. Pagi, siang, malam makan apa. Besoknya emang udah semuanya. Jadi hari kedua paginya kita sarapan apa, makan siangnya apa, malamnya apa. Hari ketiga pun demikian. Begitu seterusnya gitu kan. Dan kita sesuaikan dengan anggota tim. Kalau kemarin kita bertiga ke Semeru. Nah, setelah susun logistiknya baru kita mulai beli dan sebagainya. Terakhir manajemen packing. Manajemen packing itu kan teman-teman tahu kan, satu carrier itu mungkin kelihatan kecil, tapi kita harus memasukkan semuanya ke dalam sana gitu kan. Harus padat, harus pas gitu kan. Gimana caranya semua logistik itu, semua perlengkapan dan sebagainya itu sampai pakaian-pakaian itu bisa muat di satu carrier kita gitu kan. Nah, itu yang masuk di manajemen packing. Selain itu,
Manajemen packingnya bukan asal-asalan juga nih. Jangan sampai misalnya logistik paling bawah atau misalnya ada hal-hal penting yang paling bawah. Jadi paling bawah itu hal-hal yang bakalan kita pakai nanti kalau udah mau tidur. Iya. Jadi pakaian, Aturan ini sleeping tuh bag. maksudnya emang udah ada standar. Emang udah ada standarnya sebenarnya. Oh, Emang udah ada standarnya. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman bisa, kalau teman-teman searching nih, pasti ada tuh ada bentuk carrier yang kita lihat paling bawah itu pasti pakaian, Iya. sama sleeping bag gitu ya Mbak, buat tidur. Yang kedua itu barang-barang yang berat. Karena kenapa harus berat yang di tengah? Karena itu pas di punggung. Iya. Nah, kalau yang paling bawah paling berat, kita bakalan ketarik ke belakang bawa carrier-nya. Iya, iya. Makanya kenapa dia harus di tengah? Karena tumpuannya kan di punggung. Itu Iya, lebih betul. enak. Makanya kita gini Iya. kan. Nah, jadi pas. Jadi kalau di tengah itu biasanya kita taruh tenda, kita taruh nesting dan lain sebagainya, gitu-gitu kan. Nah, yang paling atas tuh yang paling penting dan sering kita keluarkan, gitu. Makanan. Nggak cemilan, Oh, iya. cemilan, ponco atau jas hujan, headlamp atau senter, Oh, senter gitu-gitu. yang ditempel di Iya, itu sama P3K. Oh. Gitu. Itu yang paling atas. Jadi ketika misalnya hujan nggak takutnya gini, pernah saya temukan ada satu pendaki, dia ketika hujan dia harus mengeluarkan semua barangnya lagi karena ponconya paling bawah. Ya. Nah gitu kan, Ya, ribet atau juga. ribet juga. Atau ketika sudah malam nggak ada headlamp kan, headlampnya ternyata paling bawah. Nah ini hal-hal yang perlu kita atur di manajemen packing. Jadi nggak asal-asalan kita taruh aja, yang penting muat gitu kan. Bahkan untuk keseimbangan di dalam packingan pun harus gitu. Ya. Jangan sampai yang lebih berat sebelah kanan ketimbang sebelah kiri. Jadinya kita gini kan, Iya. kita aja yang susah. Heeh. Kita yang susah ketika kita membawa gitu kan. Atau misalnya jangan sampai ada part atau bagian yang bolong sehingga nanti kesana kemari barang di dalam. Iya. Itu kita juga susah ketika membawa atau membawa carrier gitu. Makanya manajemen packing itu penting untuk menjadi supaya kita lebih nyaman ketika mendaki dan barang-barang yang kita butuhkan itu memang cepat untuk kita jangkau. Kalau nggak Seperti salah itu tuh per bagian tuh dibungkus pakai plastik lagi ya? pakai plastik juga. Nah, itu juga sebenarnya nggak perbagian juga. Jadi sebelum kita memasukkan semua itu ada, kalau teman-teman tahu trash bag yang gede itu, yang hitam gede. Iya, betul. Biasanya kita alas dulu itu. Oh, jadi biar nggak basah. Nggak basah semuanya sekalian gitu kan. Jadi carrier itu taruh trash bag dulu, baru taruh, kalau beberapa orang ya tergantung packingan. Kalau packingannya memang banyak dan bisa padat, nggak perlu pakai matras di dalam. Tapi kalau misalnya packingannya sedikit dan butuh untuk dipadatkan, berarti kita pakai matras dulu, habis itu barang-barang. Oh, begitu. Gitu. Jadi memang ada tahapannya. ada tahapannya. Jadi nggak semena-mena kita melakukan langsung taruh aja terserah, yang penting cus, yang penting berangkat udah. Enggak, tapi kita semua perlu untuk perhatikan, butuh persiapan. Manajemennya harus benar-benar kita tahu. Nah, tadi itu berarti ada manajemen waktu, terus manajemen Logistik, manajemen manajemen packing, packing, sama gitu. manajemen udah. Keuangan Oh. itu kan budget. Emang di gunung mau jajan gitu kan? Enggak, kan sebelum berangkat. Tapi di beberapa gunung ada kok tempat yang jajan gitu, ada jualan. Bahkan kan kalau di Semeru itu kan sampai di pos terakhir pun masih ada jualan semangka mereka. Oh, begitu? Iya. Jadi kita harus tahu, kalau misalnya, kan kalau ada yang begitu kan kita lebih terbantu juga, nggak Iya. perlu bawa logistik terlalu banyak dari bawah, karena di atas ada yang bisa kita beli. Cuma memang kalau di atas kan lebih mahal lagi gitu. Kayak kemarin, sorry to say, kemarin kayak pembalut perempuan itu yang kecil, yang isinya 5 itu 20.000 satu. Ya, Karena udah di sana satu itu tuh, ya Allah, hanya 5 pieces isinya itu 20.000. Jadi emang karena memang perjuangan juga kan bawa ke atas kan, jadi emang lebih mahal gitu. Nah, untuk proses izinnya sendiri itu seperti apa, Kak? Misalnya ke Izin bagian, kalau misalnya mau mendaki nih, ke misalnya itu ke siapa? gunungnya untuk ke pihak pengelola. Tidak semua gunung ada tempat untuk perizinan yang resmi ya. Kayak misalnya beberapa gunung, contoh kayak kalau kita di Sulawesi itu nggak ada kayak balainya gitu. Kayak kalau kita mau mendaki ke Gunung Lokon dan sebagainya nggak ada balainya. Cuma kalau nggak ada yang balai seperti itu, mungkin kita minta izin ke pihak desa terakhir, tempat desa terdekat, yang ada kaki gunungnya. Pokoknya kalau kita masuk ke kaki gunung di desa itulah, itu kita minta izin. Kalau misalnya ada apa-apa kan supaya ditahu kan gitu. Tapi kalau misalnya sekelas Gunung Semeru, Rinjani, Kerinci gitu memang udah ada balai kan. Kalau di Semeru itu TNBTS Bromo Tengger Semeru gitu. Saya lupa.
Itu jadi memang ada balai khusus gitu untuk kita minta izin. Bahkan sebelum itu di Semeru itu pendaftarannya kayak mau mendaftar SNMPTN. Oh gitu. Iya. Jadi Gitu kayak mau daftar SBMPTN, dia bukan enggak juga tes gitu. Dan jadi kayak waktu kemarin saya mendaftar sebulan sebelumnya loh. Jadi kayak ada kuota kan. Iya. Sebulan sebelumnya udah masukin KTP, kartu keluarga, nama-nama anggota gitu-gitu. Jadi kayak data online gitu, online dulu kan, online dulu. Jadi kita kayak booking tempat gitu. Nah, jadi udah masukin nama tim, barang apa aja yang bakalan dibawa, target mendakinya berapa hari, gitu-gitu. Jadi udah semuanya. Setelah itu baru diverifikasi terterima atau tidak kan sesuai dengan kuota. Ternyata kalau misalnya terterima, oke, kita ini. Nah, sampai di sana pun masih ngurus SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi gitu kan. Jadi kayak memang SIMAKSI itu kita masukin data diri, perlengkapan, list perlengkapan dan sebagainya. Itu pun masih ada briefing gitu. Jadi kayak kalau di Semeru itu kan jalur aman itu cuma sampai di Kalimati. Kalau kita mau naik sampai puncak itu udah nggak di bawah memang udah nggak aman. Jadi udah nggak di bawah asuransinya TNBTS gitu. Oh, jadi ada asuransinya juga Iya, ya? jadi asuransi sampai tapi cuma sampai di pos terakhir kalau di Semeru. Kalau kita mendaki sampai di puncak itu resiko tanggung masing-masing gitu. Nah, itu di briefing tuh. Jadi di briefing itu udah diperlihatkan misalnya di briefing jalurnya bakalan seperti ini. Berapa pos yang bakalan kalian lewati? Kalau kalian ke puncak risikonya seperti ini, ada batu terjal, ada kawahnya yang asapnya itu asap dari kawahnya itu nggak bisa kita hirup terus-terusan, ada yang bakalan pingsan dan sebagainya gitu-gitulah. Jadi semua di briefing. Habis itu dicek, bawaan kita dicek. Itu bayar nggak sih buat Iya, bayar. Jadi kalau di Semeru itu per hari per orang itu kemarin kalau weekday sekitar 17.000 kalau nggak salah ya. Saya sudah lupa soalnya 2019 kan. Kurang lebih 17.000 per orang per hari. Jadi dihitung. Kalau kita 5 hari berarti berapa dikali. Nah, dan itu per orang. Nah, kalau weekend dia sampai 23.000 kalau nggak salah kemarin. Ya itu sudah termasuk biaya penanganan, biaya asuransi. Gitu, dan biaya masuk kawasan konservasi. Iya. Nah, dari tadi kan Kak Niken ini udah menjelaskan bagaimana sih tips-tipsnya dan apa saja manajemen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, kalau menurut Kak Niken sendiri nih dari berita kemarin, itu kira-kira kenapa sih kok bisa sampai terjadi ada mapala yang mengalami hipotermia? Sebenarnya gini, teman-teman, kalau saya tahu kan, kalau teman-teman mapala pasti tahu manajemen pendakian. Gitu, nggak mungkin nggak, karena di setiap diksar atau di setiap awal ketika kita masuk kita punya materi manajemen pendakian sampai manajemen packing dan sebagainya. Nah, makanya ketika saya lihat kabar kemarin, saya langsung berpikir ini bukan bukan karena kesalahan manajemennya, tapi karena memang fisiknya si orang yang kena hipotermia gitu. Jadi karena teman-teman perlu tahu nih, kalau hipotermia itu nggak semata-mata hanya soal suhu. Hanya ketika suhu sudah minus atau sudah rendah baru kita hipotermia, enggak. Tapi banyak sekali faktor yang menyebabkan hipotermia gitu. Selain karena suhu pada saat itu penyebab hipotermia juga bisa karena kelelahan. Jadi kayak fisik. Kan kemarin yang berangkat sekitar belasan orang belasan orang. Tapi kan yang kena hipotermia kan nggak semua kan? Berapa orang? 2 orang. Nah, 2 orang berarti kondisi pada saat itu 2 orang ini yang fisiknya agak kurang staminanya, kurang fit gitu pada saat itu. Karena memang capek juga sangat membuat risiko mengalami hipotermia itu meningkat gitu. Capek. Kemudian yang kedua, barangkali saya nggak tahu ya kondisi pada saat itu seperti apa. Barangkali hujan nggak ya waktu itu? Memang cuacanya. Iya. Atau memang baju atau pakaian kita basah pada itu. Teman-teman waktu itu basah. Jadi entah basah karena hujan atau basah karena keringat. Kalau udah terlalu basah itu juga akan sangat berpengaruh dan sangat menjadi meningkatkan risiko terkena hipotermia gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi nggak hanya soal suhunya aja gitu, tapi soal kekuatan fisik yang harus disiapkan. Fit. Jadi staminanya memang benar-benar harus fit. Kalau misalnya makanya kan selalu kita bilang kalau kita mendaki itu ketika kalian sudah nggak mampu harus bilang, nggak boleh memaksakan diri. Nggak boleh dipendam sendiri, atau misalnya Kak, saya pasti harus kuat, saya nggak boleh terlihat lemah, atau saya takut bilang karena ada senior kan takutnya biasanya gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Pokoknya kalau kita udah nggak mampu bilang, dan kita harus istirahat, nggak boleh nggak.
gitu. Makanya nggak boleh dipaksa karena memang di gunung itu semuanya bisa terjadi gitu. Kondisi kita itu kan menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Kita kan nggak biasa kan berada di tengah hutan belantara gitu kan. Kita biasanya kan di rumah tidur, kita tidurnya enak di atas kasur, makannya enak dan sebagainya. Tapi kan kalau di kondisi diksar seperti itu atau pendidikan dasar seperti itu kan tidurnya nggak enak pasti. Tidurnya nggak enak. Saya juga pernah merasakan diksar gitu kan. Pernah bahkan saya tidurnya di bivak yang kayunya satu tinggi satu rendah gitu. Jadi kayak aduh sakit gitu kan belakangnya, tidurnya nggak nyaman, makanannya juga pasti nggak enak lah kalau di Diksar kan, nggak mungkin kita makan kayak di resto mewah gitu kan, makanannya seadanya. Nah itu tubuh kita sangat berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang seperti itu. Makanya ketika sakit sedikit kita nggak boleh memaksakan diri. Sakit sedikit kita harus berhenti. Biasanya tuh sebelum itu harus minum vitamin apa dulu gitu Kak biar lebih fit sebelumnya tuh. Oke. Sebenarnya kalau saya secara pribadi saya minum susu. Minum susu murni biasanya, sama saya minum imbus gitu. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing sih kan. Fisik tiap orang kan beda-beda kan. Ada aja yang misalnya dia nggak boleh terlalu banyak minum susu murni, atau misalnya nggak boleh minum imbus, atau dia nggak terbiasa dengan dengan obat-obatan yang dia hanya bisa herbal, misalnya minum teh atau dan sebagainya gitu kan. Jadi menyesuaikan dengan diri masing-masing. Pada intinya setiap orang kita ketika mendaki gunung, ini yang paling penting sih sebenarnya. Ketika kita mendaki gunung, kita harus kenal dulu dengan diri kita. Kita harus kenal. Self awareness itu penting gitu. Kayak saya kan tadi kan, saya sudah tahu bahwa saya ini pendaki yang lambat. Saya ini nggak bisa dipaksa ketika mendaki gitu. Saya ini misalnya saya punya penyakit bawaan, saya ada tifus nih. Jadi saya nggak bisa terlalu capek. Ketika saya capek, saya harus langsung berhenti. Intinya harus sadar diri gitu. Jadi jangan kayak misalnya saya ada asma, saya ada tipes, saya ada emah misalnya, tapi ya udah nggak usah makan, ya udah ketika makan nanti aja dan sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya yang memicu kita bisa kelelahan berlebih ketika kita mendaki gunung. Makanya itu yang paling penting, kita harus sadar diri, harus self awareness itu, kita harus kenali diri kita, apa yang membuat kita capek berlebih, apa yang harus kita lakukan ketika kita capek, apa yang harus kita minum dan sebagainya. Itu yang penting. Nah, kalau Kak Niken sendiri pernah nggak sih mengalami hipotermia? Perjalanan hampir 20 tahun. Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah karena dan udah persiapan itu tadi. Iya, alhamdulillah. Dan sebenarnya itu saya terlalu perfeksionis ketika mendaki gunung kan. Jadi jadwal-jadwal itu saya pokoknya kalau ada orang yang melanggar jadwal yang sudah dibuat, saya marah gitu. Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa, harus sesuai jadwal. Gitu, nggak bisa. Ini kita bakalan sakit nanti. Itu kan pernah terjadi dan sebenarnya bukan ke saya. Waktu saya mendaki ke Rinjani, salah satu teman saya itu kayak memaksakan dirinya gitu, dan anggota tim juga. Saya merasa terpaksa waktu itu sebenarnya kan, sampai nangis. Untung nggak hipotermia. Cuma salah satu teman saya ini dia memaksakan diri sampai akhirnya ketika kita summit, dia sendiri yang capek, dia sendiri yang kena. Jadi waktu itu memang kita udah stres waktu itu karena udah di perjalanan ke summit itu kan udah nggak ada vegetasi yang menutupi, sehingga angin luar biasa, dia masuk angin nih. Dia sampai muntah-muntah gitu-gitu. Sampai batuk berdarah. Alhamdulillah nggak batuk berdarah. Alhamdulillah nggak batuk berdarah. Nah itu juga saya sejauh ini mendengar berita-berita soal hipotermia nggak pernah ada yang batuk berdarah. Mungkin tuh kayak ada penyakit bawaan atau itu. Jadi kayak penyakit bawaan itu juga menjadi faktor pemicu juga kita dapat hipotermia dan sebagainya di atas gunung gitu. Nah, kalau cara penanganannya sendiri itu biasanya seperti apa sih untuk kalau misalnya sudah ada yang terdeteksi ada yang mengalami hipotermia tersebut? Cara penanganannya, saya pengen bilang teman-teman jangan asal ambil langsung. Ini banyak nih beredar di antara mapala atau orang-orang yang suka mendaki gunung, kalau hipotermia harus bersetubuh. Nah ini big no ya. Enggak, bukan seperti itu pemahamannya ya. Memang benar, ketika kita hipotermia itu, kita harus mengembalikan kan, kalau kondisi hipotermia itu ketika suhu tubuh normal itu turun gitu kan. Jadi turun sampai 35 ke bawah, 35 derajat kan normalnya 37 ke atas, 37 kan. Nah, kalau udah 35 ke bawah itu berarti udah nggak normal suhu tubuhnya, dan itu harus dikembalikan lagi ke suhu normal. Salah satunya adalah skin to skin. Nah, skin to skin itu bukan harus berhubungan gitu kan. Nah, misalnya salah satu contoh, ada salah satu teman saya waktu mendaki ke salah satu gunung itu,
dia mengalami hipotermia. Nah, waktu itu memang banyak banyak orang-orang yang langsung oke, buka bajunya dan sebagainya. Ini kan langsung buka bajunya mau ngapain gitu kan? Enggak, bener, ini harus dibuka. Oh, bener. Nah, gitu kan. Karena kenapa? Biasanya baju itu kan kita keringetan. Iya. Ini ada ini kan. Nah, kenapa kita harus buka baju juga? Habis itu masukin ke dalam tenda atau tutupin dengan, makanya kalau kita summit biasanya kita bawa sleeping bag dan sebagainya untuk bisa menutupi. Nah, biasanya kita buka bajunya, habis itu ada orang yang nggak hipotermia, jadi cowok, kalau cowok ya, kalau cewek cewek gitu. Jangan ya jangan berlebihan gitu. Oke, kalau misalnya cowok, berarti ada cowok satunya lagi yang buka baju lagi dan itu harus dipeluk gitu, kayak skin to skin. Jadi kayak si cowok yang satu yang suhu tubuhnya masih normal itu memberikan kehangatan kepada temannya satu yang berpotensi hipotermia itu. Jadi skin to skin itu bukan berarti harus bersetubuh atau melakukan hubungan seksual dan sebagainya gitu. Itu Tapi salah, ya itu salah pemahaman yang salah gitu. Jadi skin to skin adalah ketika suhu tubuh normal itu disatukan dengan suhu tubuh yang akan mengalami hipotermia tadi, sehingga dia bisa terbantu untuk mengembalikan suhu tubuhnya menjadi suhu tubuh normal. Selain itu, selain skin to skin, kita juga bisa kalau menghangatkan diri entah dari di samping api unggun, tapi kalau misalnya nggak sempat bikin api unggun, biasanya kita pakai kompor gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita summit itu kita bawa kompor gitu. Kompor itu bukan buat masak. bukan menghangatkan tubuh. Jadi kemarin itu sempat di Rinjani itu salah satu teman saya itu yang mengalami gejala hipotermia itu, kami ambil sleeping bag, tutupi dia, terus habis itu pasang kompor. Jadi dia mendekatkan diri biar panas gitu. Terus yang ketiga, bisa menggunakan aluminium foil. Nah, aluminium foil itu biasanya dalam bentuk dompet yang kecil. Kalau misalnya kita mau mendaki, itu salah satu perlengkapan yang harus dibawa. Yang paling wajib. Yang wajib dibawa. Itu masuk di P3K sebenarnya. Yang wajib dibawa gitu. Karena takutnya hal-hal seperti itu terjadi dan tidak ada tenda, tidak ada tempat untuk berlindung dan sebagainya. Makanya aluminium foil itu penting karena aluminium foil itu kan menghangatkan tubuh. Jadi kita buka, habis itu kita tempelkan di tubuhnya. Gitu. Iya. Aluminium foil itu menjadi salah satu pembantu gitu. Berarti tadi tuh yang pertama itu skin to skin tadi. Terus yang kedua terus menghangatkan pakai kompor atau api unggun ya kalau yang ada gitu ya. Yang ketiga pakai aluminium foil. Nah, itu ya Tribuners, tips-tips bagaimana cara mengobati atau mengembalikan suhu tubuhnya menjadi ke suhu atau mencegah pun bisa, mencegah pun tadi. Kalau yang mencegah mungkin ke yang tadi ya, ke yang persiapan. Iya, persiapan tadi. Nah, Kak Niken ini kan sebenarnya juga perempuan muslimah yang cukup tertutup ya. Jadi gimana tuh kalau misalnya mendaki dengan yang lawan jenis, apakah ada briefingnya terlebih dahulu, ada aturannya dulu, gimana tuh? Tentu ada briefing. Pasti ya. Pasti ada aturan yang memang membatasi lawan jenis untuk tidak terlalu banyak skin to skin. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu seperti itu ya. Jadi lebih ke tidurnya di tenda itu kan. Kayak kemarin kita hanya bertiga mendaki ke Semeru kemarin. Bertiga, saya sendiri perempuan. Dan kebanyakan selama ini mendaki pun saya sendiri perempuan gitu kan. Iya, jadi kayak waktu ke Semeru itu kan kita cuma bertiga, 2 laki-laki, 1 perempuan, saya sendiri perempuan. Nah, nggak mungkin kita bawa 2 tenda. Nggak mungkin nih, karena itu akan memberatkan langkah kita. Itu akan membuat berat, karena satu tenda pun sudah memakan sangat banyak space di dalam carrier, dan itu sangat memberatkan langkah gitu. Makanya kita bawa 1 tenda, tapi yang gede. Jadi yang kapasitas 4 orang. Gitu kan? Kita kan bertiga, tapi kita bawa tenda yang kapasitas 4 orang. Nah, gimana cara tidurnya? Biasanya kalau orang, lah Niken kok kamu tidur bersama laki-laki gitu. Gitu kan. Nah, kondisinya pada saat itu adalah cowok yang di samping pintu tenda, cowok carrier. Jadi carrier-nya ditumpuk di situ. Spasinya untuk carrier. Jadi ada carrier, terus ada carrier di atas. Jadi ada memang benar-benar jadi kayak buat wall gitu ya, buat dinding pemisah gitu. Habis itu saya gitu. Jadi seperti itu. Di ujung gitu. Dan itu udah di briefing dari awal, udah di briefing. Jadi nanti kalau kita tidur gini ya. Atau misalnya kondisi kayak kemarin di Rinjani, itu kan kita berenam. 5 orang cowok, 1 orang cewek. Saya sendiri cewek. Nah, itu kita bawa 2 tenda. Tapi tenda satunya kapasitas 6 orang, tenda satunya kapasitas 1 orang. Gitu. Nah, pada saat itu di Rinjani, tenda satunya semua cowok-cowok 5 orang ini di satu tenda, mereka berhimpitan situ. Saya sendiri di tenda yang satu bersama barang-barang.
Jadi supaya saya juga, sebenarnya kenapa juga kita nggak bisa tidur di tenda sendirian, karena kita kan bakalan kedinginan. Betul. Gitu kan, karena angin dan sebagainya kan suhu di sana itu luar biasa, apalagi di Semeru itu, di Ranukumbolo pun itu sudah 7 derajat sampai minus. Iya. Sampai minus sampai itu udah ada kalau kita mau lihat salju ke Semeru aja, kalau salju di Indonesia ya gitu-gitu lah. Iya. Nah, itu dingin banget kan. Kalau misalnya kita sendiri, kita nggak akan, kalau semakin banyak orang di dalam kan semakin bagus kan perputaran oksigen dan sebagainya, karbon dioksida itu kan lebih menghangatkan gitu kan. Kalau kita sendiri, kita bakalan kekurangan kehangatan. Makanya kemarin walaupun saya sendiri di dalam tenda itu, saya ditemani sama barang-barang yang banyak biar saya juga tertutupi dengan barang-barang itu. Gitu. Nah, Kak Niken ini pernah nggak sih selama melakukan perjalanan hampir 20 gunung ini, Iya. apa sih cerita yang paling dramatis? Oke. Yang paling dramatis jujur saja Maksudnya karena apa dramatisnya? pendakian ke Rinjani. Itu pendakian yang dramatis. Jujur kayak, jadi kan tadi ini tanya kan bagaimana tipikal kriteria orang-orang yang mau mendaki gitu kan. Nah, waktu ke Rinjani itu saya nggak sempat seleksi. Nggak sempat seleksi dalam tanda kutip. Jadi kayak kayak sebenarnya ada 2 orang yang sudah saya kenal gitu, yang sudah saya tahu sebelumnya mendakinya seperti apa, dan salah satunya memang sahabat saya yang memang selama ini mendaki bersama gitu. Jadi saya sudah tahu, makanya saya berharapnya hanya ke dia gitu. Nggak apa-apa yang lain, misalnya saya berpikir oke, nggak apa-apa yang lain mungkin nanti mereka cepat, tapi yang penting dia ada gitu kan. Nah, saya berpikir seperti itu. Tapi setelah mendaki, ternyata yang memimpin pendakian ini bukan si temannya saya ini. Yang memimpin pendakian ini ada salah satu orang, dia teman saya dari Palembang juga. Nah, dia ini kalau orang bilang ini namanya napas kuda. Kenapa? Napas kuda kayaknya, karena saking cepetnya dia jalan, walaupun carry-nya berat sekali, dia walaupun dia merokok juga pendakian, tapi dia cepet sekali gitu. Nah, dia ini yang membuat kami kewalahan waktu itu, apalagi saya secara pribadi karena saya lambat kan perjalanannya. Sampai waktu itu jadi jadwal kita harusnya ngecamp di pos 3, karena di pos 3 kita sudah habis makan, masih terang, dia akhirnya ajak oke, sampai pos 4 aja. Waktu itu kita masih masih terang juga kan, masih sore gitu. Akhirnya kita berangkat sampai pos 4. Nah, sampai pos 4 udah maghrib nih, udah gelap. Setelah kita foto-foto, saya udah lepas carrier, udah mau ini di sini kita udah mau ngecamp dan sebagainya, udah seneng kan. Habis itu dia paksa lagi nih. Dipaksa jalan lagi. Katanya, tinggal deket nih pos terakhir, kita tembak sampai pos terakhir aja. Aduh, gila lu ya, kayak gitu kan. Kayak, gila ini udah nggak mampu dan sebagainya. Nah, itu terlibat cekcok. Akhirnya, saya udah nangis di situ. Teman saya yang satu udah bujuk. Dia juga kan dilema kan, mau membela saya atau membela ketua timnya gitu kan. Karena waktu itu memang saya nebeng di komunitasnya mereka waktu itu. Nah, ini kan udah cekcok apa semua, saya sampai nangis dan sebagainya. Akhirnya sahabatnya saya ini bilang, oke, ayo jalan Ken gitu. Nanti saya yang bawain carrier kamu, saya bawa carrier 2 gitu. Aduh, saya bilang kamu nggak bakalan mampu. Nah, bisa, yang penting jalan. Oke, kita coba ya gitu. Dia bawa carrier 2 lah, tandem namanya kan. Saya nggak bawa carrier, sudah capek kan. Baru 300 meter lah jalan, dia roboh gitu. Dia sendiri yang roboh. Akhirnya udah, carrier-nya sini saya bawa aja sambil. Jadi abis itu kita tetap melanjutkan perjalanan waktu itu ke pos terakhir yang katanya terakhir itu, sambil saya tuh nangis gitu. Saya nangis kayak, ya Allah, ini pendakian saya ini mau menikmati nih, Rinjani indah banget gitu. Terus kenapa harus kayak gini kan? Akhirnya saya ditemani sama 2 orang. Jadi waktu itu yang support saya cuma 2 orang waktu itu, sama Majid, teman saya, sama almarhum Mukfi yang udah meninggal, sahabat saya salah satunya. Dia support. Nah, yang si satu ini yang napas kuda ini, dia udah jauh banget nih. Akhirnya kita berjalan udah 2 gunung kita lewati, nggak nyampe gitu. Saya udah muntah-muntah, udah mah gitu kan. Akhirnya kita tiba di salah satu pos bayangan namanya. Tiba di situ saya nggak mau jalan lagi. Udah saya duduk, saya diam. Terserah kalau kalian mau jalan aja. Saya di sini. Saya diam di sini. Saya nggak mau lagi melanjutkan perjalanan karena saya udah nggak mampu gitu kan. Udah, akhirnya diputuskanlah kita nginap situ. Ternyata besoknya ketika kita jalan jam 8 pagi, pos terakhir masih jauh banget. Ya ampun. Masih 3 gunung yang harus kita lewati untuk sampai di pos terakhir, pos Pelawangan itu. Jadi kayak, gila ya lu ya, maksa kita kemarin buat sampai di pos terakhir, ternyata masih sejauh ini. Tapi dia ternyata tahu. Dia tahu atau nggak tahu? Dia juga nggak tahu. Tapi ya, memang dia emang udah, aduh. Kalau kita bilangnya udah mulai egois nih ya.
ada yang udah capek masalahnya kan, bukan cuma saya sendiri aja, tapi ada beberapa teman-teman lain juga udah nggak mampu untuk mendaki pada malam hari itu. Nah, cara berkomprominya tuh seperti apa tuh, Kak? Nah, waktu itu kemarin sebenarnya sulit berkompromi dengan si teman aku ini. Si ketua tim ini, kita sulit banget berkompromi. Kayak mau dibilangin juga nggak dengar gitu kan. Ya udah, kita ikut aja gitu kan. Cuma memang pada akhirnya kan saya juga karena saya juga harus, kalau misalnya nggak keras juga nggak bakalan berhenti nih kita jalannya kan. Akhirnya cara saya berkompromi dengan cara memaksa sedikit itu saya langsung duduk nggak mau kemana-mana, saya diam di situ. Mau apapun yang kalian katakan, saya diam di sini. Mau kalian terus aja, saya diam di sini. Nanti saya nebeng sama pendaki lain, tidur di situ sama mereka, nggak apa-apa. Saya udah bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita bangun aja tenda di sini. Udah, jadi selesai gitu kan. Makanya setelah pendakian Rinjani yang penuh drama itu, saya lebih banyak belajar dan ternyata memang butuh seleksi itu. Butuh seleksi dari awal untuk siapa yang akan menemani kita saat mendaki. Nah, pelajaran-pelajaran apa sih yang Kaniken dapatkan setelah Kaniken melakukan perjalanan selama ini? Sebenarnya khususnya untuk mendaki ya, jujur saya ini pernah menjadi orang yang sangat selfish atau egois. Dari SMP, SMA gitu, itu saya selalu ingin menang sendiri gitu, merasa bahwa pendapat saya itu yang paling benar dan sebagainya gitu. Tapi semenjak saya mendaki, benar kata orang-orang bahwa ketika kita mendaki, kita akan belajar menundukkan ego. Kita akan belajar meredam amarah. Kita akan belajar untuk menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Karena ketika kita mendaki, kita bakalan kenal diri sendiri dan kita bakalan kenal tipe manusia seperti apa teman-teman sependakian kita gitu. Dan saya merasa bahwa pendakian pertama saya itu saya merasa sangat sulit karena saya selalu mementingkan diri sendiri di pendakian pertama. Itu tahun 2016. Itu tahun 2016 itu. 2015 itu, 2015 akhir gitu kan. Jadi kayak aduh, nggak bisa nih kalau mendaki saya masih seperti ini gitu. Akhirnya saya belajar dan di semua pendakian yang saya lalui, saya belajar bahwa ternyata ketika kita mau hidup bersama-sama dengan orang lain, kita perlu untuk meredam ego, meredam amarah, menundukkan ego. Kita nggak bisa selalu merasa yang paling benar gitu. Dan itu yang pelajaran paling berharga yang saya pelajari dari setiap pendakian yang saya lakukan. Bahkan kan orang-orang selalu bilang, ketika kamu mau mengenal teman kamu itu tipikal orang yang seperti apa, maka ajaklah dia mendaki gunung. Kamu kamu akan tahu dia tipikal orang yang seperti apa. Makanya kan kemarin di Rinjani saya tahu bahwa si dia ini, ketua tim kami adalah tipikal orang yang agak selfish waktu itu kan. Ada orang yang tipikal orang yang santai gitu dan sebagainya. Saya tipikal orang yang perfeksionis dan sebagainya gitu-gitu kan. Dan bakalan kita tahu semua. Makanya bahkan ada beberapa jokes di antara para pendaki itu, kalau kalian pacaran sama pendaki, kalian kalian diajak mendaki, kalian bakalan tahu dia itu orang yang seperti apa, dan kalian bakalan bisa memutuskan kalian mau lanjut atau enggak sama dia gitu kan. Karena bakalan kalian tahu dia tipikal orang seperti apa, apakah dia selfish, apakah dia bijak, apakah dia santuy dan sebagainya gitu. Berarti kan dapat pacar juga kan dari enggak sih. enggak dari pendakian sih. Iya, soalnya saya tipikal orang yang gimana ya? Nggak mudah untuk masuk ke hubungan-hubungan seperti itu, walaupun padahal banyak teman pendaki, banyak teman-teman saya tuh kebanyakan cowok gitu, tapi ya nggak mudah jatuh cinta. Nah, terakhir nih Kaniken, pesan apa sih yang pengen Kaniken sampaikan kepada seluruh perempuan yang ingin mendaki gitu? Apa sih yang harus mereka tanamkan, value apa? Oke. Untuk teman-teman semua, siapa namanya? Tribuners ya. Tribuners, khususnya yang teman-teman perempuan, percayalah ketika teman-teman mendaki, teman-teman akan menemukan jati diri teman-teman masing-masing. Teman-teman akan menemukan pembelajaran hidup yang paling baik itu ketika mendaki, gitu. Dan apa ya? Tapi di atas itu semua, teman-teman sebelum mendaki, belajarlah untuk mengenali diri sendiri. Self-awareness itu penting. Jadi perlu untuk mengenali diri sendiri sebelum kita mengenali alam kita. Sebelum kita mengenali orang-orang yang berangkat dengan kita pergi mendaki. Tapi yang paling penting di atas segalanya adalah kalau misalnya nggak mau mendaki, nggak apa-apa. Karena setiap orang punya hobinya masing-masing. Setiap orang punya jalannya masing-masing, punya passionnya masing-masing. Pembicaraan, obrolan saya sama Dini pada malam hari ini bukan untuk mengajak semua orang untuk ayo kita menjadi pendaki, enggak. Tapi yang paling penting adalah ayo
kita menjadi orang-orang yang paham dengan diri kita masing-masing, yang paham dengan diri kita, dan yang tahu passion kita kemana dan berani untuk mengejar itu. Itu aja. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Itulah tips cara mencegah hipotermia bagi pendaki perempuan dan cara persiapan untuk bagaimana sih serunya naik gunung dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan ya, mulai dari tadi manajemen waktunya, terus manajemen logistik dan manajemen packing ya. Iya. Oke, ya Tribuners, saya Dini Amali, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.